Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang Python. Yang pertama, di dalam Python itu ada yang namanya value atau nilai. Value adalah data atau informasi yang disimpan di dalam Python. Contoh dari value itu dapat berupa angka, teks, true or false, dan lain-lain. Nah, contohnya seperti ini. Ini nilai 10 ini termasuk ke dalam value, ataupun berupa angka desimal juga termasuk value. Huruf pun juga termasuk ke dalam value. True or false itu juga termasuk value. Nah, kemudian selanjutnya ada di dalam Python itu ada yang namanya variabel. Variabel adalah tempat untuk menyimpan value agar bisa digunakan kembali. Nah, caranya itu kita hanya menambahkan sama dengan ini. Contohnya di sini kita mau menginput data nama sama dengan, terus kita masukkan datanya itu apa dari nama tersebut. Contohnya di sini nama sama dengan, kita tambahkan sama dengan Budi, sehingga nanti di dalam sistemnya itu dianggap sebagai nilai inputnya, sehingga nanti kita kalau mau panggil itu bisa hanya menyebutkan nama ini saja, sehingga datanya bisa langsung terisi ini. Begitu juga berlaku juga terhadap angka. Contohnya di sini ada, kita ingin menginput umur, terus kita beri sama dengan, kemudian data yang ingin kita masukkan yaitu 17. Begitu juga dengan angka desimal itu juga bisa ya. Nah, kemudian untuk memunculkan data-data yang ingin kita panggil ini itu yaitu dengan cara tinggal kita tulis print, terus tanda tutup kurung, terus kita ingin menyebutkan nama, umur, dan tingginya itu berapa. Tinggal kita panggil angka huruf depannya ini nama datanya, terus koma, terus nama datanya lagi, terus koma, nama datanya lagi, terus tanda kurung. Ini bisa aja juga kayak kita mau manggil namanya aja juga bisa, jadinya gini, print, terus tanda kurung, nama, gini aja. Nanti kalau kita memulai Python-nya itu nanti bakal keluar hasil kayak gini. Nah, karena tadi ini kita inputnya itu ada nama, umur, dan tinggi, sehingga yang keluar itu menjadi seperti ini. Namanya, umurnya, sama tinggi badannya. Nah, kemudian yang ketiga itu ada yang namanya tipe data. Tipe data itu setiap value di dalam Python memiliki tipe data. Tipe data umum seperti integer, float, string, sama ini nanti aja. Ini belum kita pelajari. Nah, ya, sama boolean. Ini namanya boolean. Nah, untuk tipe data string itu menyimpan teks atau karakter yang diapit tanda kutip, contohnya seperti halo dunia. Jadi ini dapat berupa huruf saja. Kalau integer itu menyimpan bilangan bulat tanpa desimal, contohnya angka 10 atau -5. Nah, kemudian untuk float itu menyimpan angka desimal atau pecahan, contohnya 3,14. Sedangkan untuk boolean itu menyimpan nilai logika kebenaran, yaitu true atau false. Ya, seperti itu. Contohnya ini angka 10 ini itu termasuk ke dalam sebentar. Ini angka data dari 10 ini itu termasuk ke dalam integer.
int karena dia berupa angka aja. Nah, kalau yang ini itu termasuk ke dalam float karena dia itu hasilnya datanya itu desimal. Kalau ini tulisan Python ini itu termasuk ke dalam string atau str. Nah, kalau yang ini itu termasuk ke dalam boolean karena dia itu berupa true atau false aja. Nah, ya udah, kalau kita ingin memanggil data A, tinggal kita tuliskan seperti ini, print type print tanda kurung type tanda kurung A tutup kurung lagi. Terus kita juga misal tidak mau hanya ngeprint data A ini aja, kita juga mau ngeprint data C, ya udah kita tinggal panggil aja print tanda kurung type tanda kurung C tutup kurung lagi, sehingga nanti kalau nilai outputnya itu menjadi seperti ini. Kenapa ya seperti itu, ya udah nggak tahu. Nah, terus kemudian yang keempat, di dalam Python itu ada yang namanya list. List adalah kumpulan data yang berurutan dan dapat diubah. Contohnya dapat ditulis di dalam tanda kurung siku yang tanda kurung kotak ini. Nah, tapi indeksnya itu harus dimulai dari 0. Contohnya di sini kita perlu menginput datanya terlebih dahulu. Di sini saya mempunyai buah apel, jeruk, dan mangga. Tinggal kita masukkan, yaitu dengan cara menulis nama datanya, kemudian sama dengan, terus tutup kurung yang berbentuk kotak seperti ini, terus tanda petik apel karena kita ingin memunculkan tulisan apel, terus kemudian koma, kemudian tanda petik lagi, terus jeruk, tanda petik lagi, terus koma, dan seterusnya, hingga pokoknya kita perlu mengakhirinya dengan tutup kurung kotak ini lagi. Nah, terus kemudian kita ingin mengeprint si data yang sudah kita masukkan ini lagi, yaitu dengan cara print terus tanda kurung buah, kan kita panggil nama datanya. Kemudian fungsi dari ini tadi itu untuk menampilkan semua listnya. Jadi ya kita hanya untuk menampilkan semua list yang sudah kita masukkan ini tadi. Nah, kemudian bagaimana caranya kita untuk memanggil list yang pertama aja, misal apel nih, saya hanya ingin memanggil data apel, nggak mau pakai jeruk, nggak mau pakai mangga, yaitu dengan cara print terus tanda kurung buah terus tanda kurung kotak itu 0. 0 ini didapatkan karena pada data yang kita masukkan ini tadi itu termasuk data ke 0, gampangannya itu data ke 0, terus yang data kedua ini itu termasuk data ke 1, dan mangga ini itu masuk ke data 2. Nah, karena saya ingin memanggil apel, jadi saya memasukkan data ke 0 ini, sehingga ditulisnya itu tanda kurung 0 tutup kurung terus tutup kurung yang lengkung ini, seperti itu. Terus kemudian saya juga ingin berlaku juga, misal saya ingin hanya memanggil data jeruk ini, ya udah tinggal ditulis print tutup kurung terus buah tanda kurung kotak, terus kita masukkan data ini itu data keberapa yang ingin kita keluarkan. Di sini saya ingin mengeluarkan jeruk, yaitu berada di data 1. Tinggal kita tutup kurung kotak lagi, terus tutup kurung melengkung. Nah, kemudian kalau misal kita ingin menambahkan data, tapi
kita itu tidak mau menambahkan data itu secara langsung di sebelah sini. Kita itu maunya membuat data baru, tapi pakainya yang di sebelah sini gitu. Caranya yaitu kita menggunakan append ini. Nah, jadi kita perlu memanggil nama datanya yaitu buah. Terus kita masukkan ini. Kita ketik titik, terus append. Nah, kemudian kita tinggal masukkan data apa yang ingin kita masukkan, ingin kita tambahkan. Contohnya adalah pisang. Berarti kita tuliskan tanda kurung petik pisang, terus tutup petik lagi, terus tutup kurung, seperti itu. Ya begitu. Jadi kalau misal kita dari coding-codingan ini tadi itu bakal keluar outputnya itu menjadi seperti ini. Ini untuk hasil ketika saya ingin memanggil seluruh datanya. Ini adalah hasil ketika saya ingin memanggil salah satu dari ketiga data yang sudah saya tuliskan tadi. Misal saya inginnya memunculkan apel, ya berarti di sini tulisnya seperti ini dan munculnya seperti ini. Begitu juga dengan jeruk. Nah, ini sama seperti yang ini, sama. Oh salah. Jadi untuk memanggil data yang sudah ditambahkan tadi itu ya udah dengan cara sama seperti cara yang pertama ini, dengan menulis print, terus tutup kurung buah, terus buka kurung buah, terus tutup kurung lagi. Seperti itu, nanti hasil outputnya akan menjadi seperti ini. Kemudian di sini di dalam Python itu ada yang namanya if else. If else itu digunakan untuk membuat keputusan kode akan dijalankan sesuai kondisi yang bernilai true atau false. If else. Jadi misal kita itu ingin misal peran saya adalah sebagai guru. Nah, saya ingin membuat sebuah aplikasi yang dimana ketika saya ingin menginput nilai siswa-siswa saya. Misal saya menginput nilai 75. Jika nilai 75 ini lebih dari 80, maka akan di-print sangat baik. Kemudian jika nilai ini di bawah lebih dari 60, maka akan muncul keterangan baik. Namun jika nilai lebih dari 40, maka akan muncul keterangan cukup. Nah, contohnya terus kalau lebih dari 40 ini, maka akan muncul keterangan kurang. Nah, itu adalah fungsi dari if atau else. Nah, if itu selalu digunakan pada awalan perkiraan gitu. Terus kemudian kalau elif ini itu digunakan di pertengahan perkiraan. Kemudian else itu digunakan pada akhiran perkiraan. Elif ini itu bisa digunakan, bisa juga tidak. Karena tergantung, jika hanya membutuhkan if sama else aja, berarti kita tidak perlu menggunakan elif. Ya seperti itu. Selanjutnya kita coba langsung codingannya seperti ini. Sebentar ya.
Baik, kemudian kita akan lanjut ke praktek pembuatan Python-nya sesuai pada ini data berikut. Contoh berikut. Di sini kita tinggal pertama-tama kita menginput nilai. Misal nilainya adalah 668. Nah, kemudian kita masukkan permisalannya. Nah, awalan permisalan itu kita menggunakan if, terus kita masukkan si data ini, tapi kita masukkan nama datanya, jadinya if nilai. Nah, saya ingin memisalkan jika nilai lebih dari 80 maka di print sangat baik. Nah, itu kita tulis nilai lebih kode lebih besar sama dengan 80, terus kita masukkan sama dengan. Nah, ini sama dengannya harus yang sama dengan seperti ini, bukan yang sama dengan seperti ini. Nah, yang seperti ini itu tidak boleh. Kita harus menggunakan sama dengan yang seperti ini. Nah, tinggal kita print tanda kurung kata jika nilainya lebih dari 80 itu saya ingin kategorikan sebagai A. Kita kasih tanda petik, kemudian kita tutup kurung lagi. Di sini saya ingin menuliskan sangat baik. Sini kita tutup beri tanda petik. Jadi di sini bacanya itu jika nilai lebih dari 80 maka termasuk ke dalam kategori A, yaitu sangat baik. Nah, kita lanjut lagi karena di sini saya ingin membuat permisalan lebih dari 2, maka saya menggunakan kode elif. Tinggal kita masukkan nama datanya, yaitu nilai. Nah, di sini permisalan yang kedua itu adalah jika nilai lebih dari sama dengan misal 60 itu, terus kita kasih sama dengan, tinggal kita print lagi. Kita ingin memunculkan tulisan kategori B, yaitu baik. Nah, terus lanjut lagi ke permisalan kedua, yaitu kita menggunakan elif lagi. Kita masukkan nama datanya, yaitu nilai. Terus kita beri tanda lebih besar sama dengan, di sini permisalan yang kedua saya ingin menggunakan nilai jika lebih besar dari 40, lebih besar dari 40, maka sama dengan kita tulis print tanda kurung. Terus seperti saya ingin memunculkan jika nilai lebih besar dari 40 itu termasuk ke dalam kategori C, yang dimana C itu cukup. Nah, kemudian saya masuk ke dalam permisalan keempat, yaitu karena ini sudah masuk ke permisalan yang terakhir, saya menggunakan else. Jadi setiap akhir dari permisalan itu menggunakan else. Di sini kita masukkan aja nama datanya, yaitu nilai. Jika lebih besar dari sini saya tidak perlu. Jika di akhir else ini itu kita tidak perlu lagi menulis seperti ini, karena dia ini sudah mencakup keseluruhan otomatis 40 ke bawah gitu, nilainya 40 ke bawah. Jadi kita tinggal perlu memberikan ini sama dengan titik 2, kemudian kita print. Nah, jika nilai lebih dari 40
maka saya akan munculkan termasuk ke dalam kategori D, yaitu kurang. Jadinya seperti ini. Oh ya, ini kita bisa ubah nilainya. Kalau misal nilai yang ingin saya input adalah 34, ini termasuk ke dalam kategori D. Kita bisa menggunakan ini input, yaitu dengan cara seperti ini. Input, kalau nggak salah seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi D nilai 31, maka akan muncul bahwa nilai 31 ini termasuk ke dalam kategori D, yaitu kurang. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.